Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk dan saat ini kita sudah bergabung dengan Ketua Komisi 2 DPR Rambe Kamaruzaman. Selamat malam Pak Rambe. Selamat malam. Malam. Iya, Pak Rambe, kalau sebelumnya kita sudah mendengar ada statement dari Komisi 2 DPR bahwa akan meminta apakah pilkada akan diundur atau komisioner KPU akan diganti terkait dengan audit BPK yang menemukan ada ketidakpatuhan terhadap undang-undang sebesar 334 miliar. Bagaimana posisi Komisi 2 DPR hari ini, Pak Rambe? Hari ini bukan rapat dengar pendapat ya, atas saya dengan KPU dan Bawaslu. Hari 4 jam lebih kurang. Tadi acaranya adalah mengenai hasil audit dari BPK terhadap KPU, hal yang menyangkut pemeriksaan dan tujuan tertentu atas pelaksanaan anggaran pemilu. Dari rapat hari ini kita menyimpulkan dua hal. Pertama, yang berkaitan dengan tujuan tertentu, itu istilahnya BPK itu PDP, yang bukan BPK Komisi Pemilihan Umum atas pelaksanaan anggaran pemilu 2013-2014. Komisi 2 karena tadi datanya belum lengkap diberikan, meminta kepada KPU dan seluruh jajarannya agar segera melengkapi laporan tindak lanjut dari setiap permasalahan. Sebab ada permasalahan yang disampaikan yang sampai jumlahnya 334 M itu ya, yang menjadi temuan BPK ya, dan juga rekomendasi BPK untuk disampaikan nanti secara rinci dengan keterangan yang sudah keterangan yang disampaikan kepada BPK dengan bukti tindak lanjutnya. Jadi ada hasil konfirmasi dari BPK terhadap hal-hal yang sudah ditindaklanjuti. Oke. Ya, kita kasih waktu, tadi juga sepakat dari KPU bahwa paling lama 10 hari. 10 hari ya. Ya, paling lama paling lambat 10 hari. Boleh juga misalnya 7 hari, boleh 8 hari. Batasnya paling lama 10 hari. Oke. Dari konfirmasi itu kita nanti yang sudah ditindaklanjuti mana, sebab dari berita-berita yang ada katanya ada 75% sudah ditindaklanjuti. Sisanya 25% lagi. Tapi kalau 25% ya 334 bagi 4 itu ya 75 M lagi, agak lebih dari 75 M, hampir 80 M gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang sudah misalnya ditindaklanjuti itu akan juga nanti diserahkan paling lambat 10 hari buktinya setelah mendapat konfirmasi daripada Badan Pemeriksa Keuangan. Baik. Jadi setelah itu nanti kita baru ambil keputusan yang konkret. Jadi jika dikaitkan, kita sebenarnya ingin menekankan mendukung ketas KPU. Halo? Iya, Pak. Silakan, Pak. Kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oke. Yang dia bersifat nasional dan tetap. Jadi kalau 10 hari ini kita tunggu itu, dan kita sebenarnya tadi kesimpulan yang kedua meminta kepada KPU untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Sebab yang mengatur undang-undang KPU itu ada, ya kan, dari undang-undang nomor 15 maksudnya meminta KPU bertanggung jawab seperti apa, Pak Rambe? Gimana? Meminta KPU bertanggung jawab ini apa yang diharapkan oleh Komisi 2 DPR? Oh, dia bertanggung jawab. KPU kan nasional, tetap dan mandiri, serta mempertimbangkan struktur KPU itu kan hierarki sampai ke bawah. Sebab temuan-temuan ini adalah mulai dari pusat, provinsi, sampai kepada KPU kabupaten kota, begitu ya. Ya besar seperti itu temuannya. Oleh karenanya KPU selaku hierarkinya paling di atas begitu, ya untuk ikut bertanggung jawab. Sebab dari perencanaan, dari program itu kan dilakukan oleh KPU pusat. Untuk mengkonsolidasi KPU provinsi,
yang temuan itu ada dan KPU kabupaten kota, gitu ya. Iya. Kabupaten kota. Jadi artinya adalah ya yang kita minta juga ya bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang ada yang diberikan oleh undang-undang. Oke. Oleh Baik. karena itu 10 hari ini kita tunggu, begitu Oke. ya, kita tunggu. Baik, Pak Rambe, pertanyaan saya berikutnya adalah mengapa baru sekarang, padahal laporan ini sudah dipresentasikan oleh BPK 2 bulan yang lalu. Kemudian orang menghubungkan antara memang DPR seperti balas dendam kepada KPU karena kemarin alot merevisi undang-undang pilkada. Tidak. Ini diterima oleh DPR tanggal 4 Juni. Komisi 2 ya memutuskan sebelumnya. Bukan hanya soal KPU yang kita bahas. Sebab tindak lanjutnya itu adalah temuan BPK, bagaimana undang-undang MD3 adalah komisi terkait dengan mitra kerjanya gitu. Dalam hal ini KPU mitra kerjanya adalah Komisi 2 DPR RI. Jadi tidak benar oleh bahwa karenanya laporan BPK itu sudah dipresentasikan ke Komisi 2 DPR 2 bulan yang lalu, itu tidak benar ya Pak Rambe? Tidak benar. Jadi tanggal 4 Juni itu baru diserahkan LHK. Setelah tanggal 4 Juni itu sebelumnya juga sudah ada pembicaraan hasil keputusan Komisi 2 tanggal 20 Mei. Ya, 20 Mei. Ini kan sekarang baru tanggal 20 Juni. Jadi 20 Mei pada DPR dan pimpinan DPR menulis surat kepada BPK, pimpinan BPK, lantas kita lakukan rapat konsultasi. Rapat konsultasi itu sebelum tanggal 4 Juni. Sebelum tanggal 4 Juni gitu, masih baru itu. Setelah itu tanggal 4 Juni ada putuskan bagi kerja yang ada temuan mitra kerja Komisi 2 yang ada temuan harus kita tindak lanjuti. Oke, PU baik, yang Pak Rambe. pertama minta pertanggungjawaban. Baik, Pak Rambe, kami akan mencoba memperbaiki sambungan telepon dengan Anda karena di sini kami agak sulit mendengar suara Anda. Saya akan kembali ke Pak Hadar terlebih dahulu dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sambungan telepon. Pak Hadar, kalau tadi kata Pak Rambe adalah diberikan waktu 10 hari. Itu realistiskah KPU untuk bisa melengkapi 100% untuk menindaklanjuti audit BPK? Realistis kalau kita sudah sepaham persisnya apa yang dimintakan. Dari diskusi tadi, pembicaraan tadi sudah lebih jelas apa yang diminta. Apa yang diminta? Yang diminta adalah laporan yang lebih rinci tentang apa-apa saja yang sudah kami lakukan. Jadi kalau kami istilahkan sudah sampai 84%, itu kita misalnya tidak tahu 75%, ya misalnya ya, kita hanya menyebutkan jumlahnya kan, bahwa secara umum ini yang kami lakukan. Tetapi yang diperlukan adalah itu di hal apa saja, kemudian kapan kami lakukan, yang kami lakukan apa, itu terhadap daerah mana yang punya persoalan tersebut. Kemudian kalau betul sudah diberikan bukti tindak lanjut ini kepada BPK, itu kapan diberikannya dan apa buktinya bahwa BPK sudah terima. Nah, sebatas itu insya Allah kami bisa menyerahkannya dalam 10 hari. Laporan sementara tadi ini sudah diserahkan kepada DPR tetapi belum kepada BPK ya Pak Hadar? Yang mana? Yang tindak lanjut sementara. Oh sudah sudah kepada BPK juga. Sebagian besar itu sudah diberikan. Jadi ini bukan hanya sekedar klaim kami sudah mengerjakan, tetapi juga sudah kami kerjakan dan juga sudah kami sebagian besar serahkan kepada, karena ini kan terus komunikasinya berjalan antara BPK dan kami sejak di Januari saat kami mulai menerima. Walaupun laporan dokumen resmi dan kami mendapat predikat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan itu baru 1 atau 2 hari sebelum DPR menerimanya. Jadi baru di awal Juni saja, di awal Juni ini. Jadi mungkin disitulah masa terbuka ke DPR, terbuka ke publik begitu, sehingga jadi agak ramai. Tapi sebetulnya kami sudah mulai menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh BPK juga. Oke, baik Pak Hadar, ditahan dulu, nanti kita akan kembali usai jeda komersial berikut. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.